Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman kelas 10 peserta MPLS 2020. Perkenalkan, nama saya Dewi Kulaso. Pagi ini kita akan bicara tentang sekolah ramah anak. Sebelum itu, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu agar informasi yang kita dapatkan bisa menjadi bekal ilmu kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, saya harap kalian di rumah dalam keadaan yang sangat luar biasa baik, dalam keadaan yang sangat luar biasa menyenangkan, sehingga kita bisa berdiskusi walaupun ini hanya satu arah. Kalian bisa bertanya nantinya ataupun kita bisa melontarkan pertanyaan untuk kalian. Oke, kita kali ini akan berbicara tentang sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Pemerintah dengan upayanya membuat program, yaitu sekolah ramah anak. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa mengembangkan semua kemampuan, baik itu akademik maupun non akademik. Oke, kita bahas ya. Sekolah ramah anak itu yang seperti apa sih? Oke, yang pertama, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang mempunyai kebijakan atau yang mempunyai komitmen antara kalian yang dididik, pendidik, dan sivitas akademika yang ada di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Ketika semua aspek yang di dalamnya itu berkomitmen untuk menjadi atau menjadikan sekolah ini menjadi sekolah ramah anak, maka di situ pertama kali kita melangkah. Yang kedua, saya harap sampai situ kalian paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa bertanya. Yang kedua adalah partisipasi. Siapa sih yang berpartisipasi di dalam sekolah ramah anak ini? Yang pasti kalian sebagai peserta didik. Peserta didik partisipasi dalam sekolah ramah anak itu apa? Yang pertama, kalian berperilaku, berkegiatan, berkomunikasi layaknya seorang siswa ataupun seorang anak didik, yang dimana kalian mengeksplor ataupun memanfaatkan fasilitas yang ada di SMA kita. Kebetulan SMA Negeri 1 Babakan ini punya banyak sekali fasilitas yang sangat-sangat lengkap dari segi olahraga, segi sains ataupun laboratorium, dari segi ekstrakurikuler yang insya Allah semuanya bisa mengcover keinginan kalian untuk bisa mengembangkan kemampuan. Itu ya, partisipasi pertama itu oleh kalian sebagai peserta didik. Yang kedua adalah partisipasi pendidik atau guru-guru. Partisipasi pendidik di sini disebutkan bahwa para pendidik itu mendukung bagaimana caranya memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan dengan cara yang bersahabat, tidak membuat kalian stres, tidak membuat kalian bersedih, tidak membuat kalian capek. Ya, sebisa mungkin para pendidik di sini memberikan tugas-tugas yang menyenangkan. Kalaupun itu tidak menyenangkan, itu urusan kalian. Berarti kalian tidak bisa melihat tugas itu menyenangkan, itu ya. Itu dari pihak pendidik. Selanjutnya adalah dari pihak-pihak yang mengurusi ataupun administrasi sekolah, kayak TU, kepala TU, bendahara. Beliau-beliau adalah pihak-pihak di mana yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kita bisa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah. Baru itu nanti disebut sekolah ramah anak. Itu. Selanjutnya adalah partisipasi orang tua, partisipasi orang-orang yang kita ajak kerjasama seperti puskesmas dalam bidang kesehatan, seperti kepolisian dalam bidang keamanan, seperti kolega-kolega lain yang memang kita butuhkan untuk hal-hal yang memang urgensi, seperti psikologis kemungkinan akan bisa dilibatkan kalaupun memang itu dibutuhkan atau
apa ya, kayak bahasanya itu kita butuhkan untuk penanganan kasus-kasus yang lebih ekstrim gitu. Oke, itu partisipasi. Jadi itu ada dua tadi, yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah partisipasi. Oke, kita menuju ke aspek sarana dan prasarana. Kita bicara sarana dan prasarana, tentu saja sekolah ramah anak itu harus punya sarana dan prasarana yang membuat kita nyaman di sekolah, tidak merasa gusar, tidak merasa pengen pulang ataupun pengen nongkrong di luar. Kebetulan SMA Negeri 1 Babakan itu adalah salah satu, bukan salah satu sih, mungkin hanya beberapa sekolah yang kalau bisa 24 jam tidak tutup, karena mereka sangat betah sekali di sekolah. Diusir pulang pun tidak mau pulang. Kenapa? Karena pertama, sarana prasarananya semua bisa terpenuhi. Pertama, tempat ibadah. Tempat ibadah sangat luar biasa kita bangun dengan senyaman mungkin. Kedua, olahraga fisik. Olahraga kita siapkan ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, tenis meja, bahkan kita bisa siapkan untuk bulu tangkis seperti itu. Itu semua sudah kita siapkan dengan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kalian. Yang selanjutnya adalah sarana untuk kalian bisa mengeksplor, kalian ingin melakukan penelitian. Kayak misalnya ada lab fisika, lab kimia, lab biologi, yang insya Allah kapanpun kalian mau mengeksplor itu atas seizin guru ataupun kepala lab, kalian bisa menggunakan lab-lab tersebut. Kayak lab bahasa, lab TIK ataupun komputer, itu pun bisa kalian akses dengan mudah. Itu salah satu ataupun beberapa sarana yang sudah sangat kita persiapkan dengan baik untuk menjadikan sekolah ini ramah anak. Oke, selanjutnya adalah tempat untuk kayak bersih-bersih, kayak WC, kamar ganti. Itu kita sudah siapkan sangat mewah, sangat luar biasa, standar hotel bintang 5. Kalau kalian tidak percaya, silakan nanti kalian bisa mainnya ke WC aja gitu kan. Mau lihat WC-nya kayak di hotel-hotel, kayak di mall-mall, kita nggak kalah lah. Itu kita bisa lihat sudah terpisahnya antara WC putra dan WC putri. Itu yang menjadikan kenyamanan kalian untuk berlama-lama di WC. Tapi ingat, nggak boleh lama-lama di WC karena banyak setan. Oke. Selanjutnya adalah sarana yang lain seperti tempat parkir, seperti tempat kayak gini nih, berteduh, ngobrol-ngobrol, lalu titik kumpul yang aman, lalu sanggar-sanggar seni, bukan sanggar seni, tempat untuk kalian mau mengeksplor di mana kalian punya bakat seni, itu kita punya. Yang paling hebat adalah kita punya tim BK yang sangat luar biasa. Itu ada 6 tim BK yang selalu support untuk fasilitas kalian memuaskan ini. Kalian pengen bercerita, kalian pengen curhat, kita punya ruang BK yang aman dan nyaman. Oke, itu adalah aspek ataupun keamanan untuk sarana dan prasarana. Yang selanjutnya itu ada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di SMA Negeri 1 Babakan, insya Allah pendidik dan tenaga kependidikannya itu sudah melalui klasifikasi yang sesuai, sudah melalui proses ataupun seleksi yang memang itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada Bapak Ibu guru ataupun staf-staf TU yang memang melenceng dari mereka punya kemampuan itu ya. Jadi mereka minimal Bapak Ibu guru di sini mempunyai strata ataupun mempunyai kelulusan S1. Jadi teman-teman untuk kalian tidak usah ragu, karena kita punya Bapak Ibu guru yang sudah terkualifikasi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah
partisipasi orang tua. Kita kadang sering sekali 1 tahun bisa sampai 2 kali 3 kali berkumpul dan berkomunikasi dengan orang tua untuk membicarakan bagaimana kedepannya anak akan seperti apa. Bahkan kita bisa berkomunikasi sepanjang 24 jam, kita bisa siap untuk berkomunikasi dengan orang tua untuk membicarakan progres anak didik yang dititipkan kepada kami itu seperti apa. Jadi kalau orang tua itu hanya menitipkan itu serta-merta ya udah saya titipkan, itu sebenarnya kurang baik. Jadi monggo adik-adik bilang ke orang tuanya kalau pengen tahu bagaimana progres pendidikan kalian di sekolah, kita siap untuk menjawab. Pertama, linknya itu ada di wali kelas. Ketika wali kelas sudah berbicara ataupun memang sudah memberikan jawaban lalu kalian tidak begitu puas, silakan bisa menghubungi tim BK seperti itu. Jadi itu dia apa yang disebut sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ya yang tadi disebutkan, sekolahnya siap dengan sarana dan prasarana, punya legalitas, punya kesepakatan, punya guru-guru yang mempunyai kemampuan yang sesuai, dan ada kolega-kolega yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan pernah penasaran. Insya Allah sekolah SMA Negeri 1 Babakan itu sudah sekolah yang menuju taraf sekolah ramah anak. Tentunya kalau kalian mau sekolah kita lebih ramah lagi, kalian bisa kerjasama dengan baik dan bisa serta-merta untuk menjadikan sekolah kita lebih baik pula. Oke, itu dia yang dinamakan sekolah ramah anak. Kalau kalian masih tidak jelas, silakan bisa berikan pertanyaan ataupun bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih, semoga materi kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, karena kalau saya hanya bekerja seperti bertepuk sebelah tangan, tidak akan ada bunyinya. Ketika saya post secara kencang tapi kamu tidak membalas post tersebut, itu tidak akan ada hasilnya. Tapi ketika saya post dan kamu post, pasti ada bunyinya. Jadi terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.